Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para sahabatku yang dicintai Allah, kembali lagi dengan saya Sapa Mahmun. Saya doakan kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Para sahabat, kali ini saya pengen membagikan betapa pentingnya dalam kehidupan ini berlaku jujur, berbuat jujur, berbicara jujur. Karena kehancuran orang-orang yang mendustakan kebenaran dan bertanggung jawab masing-masing manusia atas perbuatannya di hari akhir. Itu sahabat. Surat An-Nujum bab 53 ayat 33. Dalam kehidupan ini marak sekali, banyak sekali orang-orang yang berbohong. Akan rugi dengan dirinya sendiri. Kalau kita berbuat jujur, berbicara jujur dengan orang lain, nikmat bagi kita, nikmat bagi orang lain. Itu perbuatan sangat dicintai Allah. Para sahabatku yang dicintai Allah, karena kehidupan ini hanyalah sementara dan kita akan kembali kepada Allah. Sebaik-baiknya petunjuk dalam hidup adalah Al-Quran. Silahkan sahabat membeli Al-Quran tulisan Arab serta terjemahan bahasa Indonesia yang komplit, ada artinya tentang kehidupan ini, tentang kehidupan di mana Allah menciptakan langit dan bumi serta isi dan makhluk-makhluknya. Itu sangat berarti sahabat. Saya sendiri membeli Al-Quran ini sekitar 17 tahun yang lalu. Saya mengkaji betapa indahnya dalam Al-Quran ini, petunjuk dari Allah, petunjuk yang sebenar-benarnya Allah turunkan untuk umat Islam. Keadilan hanya milik Allah, kejujuran hanya milik Allah. Nikmat kalau kita berbuat jujur, tidak ada beban sahabat, tidak ada musuh juga. Sebaliknya malah kita dimusuhin orang. Dimanapun kalau kita berlaku adil, berlaku jujur terhadap orang lain, pasti kita dibenci orang. Tapi jangan takut sahabat. Kalau kita berlaku jujur, kita tidak akan celaka. Malah sebaliknya orang yang membenci kita yang akan celaka. Mungkin dia dicelakai dari orang lain, atau juga dia dicelakai karena perbuatannya sendiri. Itulah sahabat, merugi. Orang yang membenci orang tanpa alasan itu akan sangat rugi. Ruginya akan untuk menimpa dirinya sendiri. Makanya sahabat, kita berusaha untuk menjadi lebih baik, pelan-pelan mempelajari Al-Quran. Jangan begini sahabat. Sekarang banyak orang pintar mengaji, tapi tidak tahu artinya tentang Al-Quran. Saya tidak menyepelekan siapapun. Kebanyakan sekarang bahwa anak kecil pun udah mengerti Al-Quran, tapi tidak diterjemahkan dengan artinya. Gitu. Saya sendiri, dulu saya tidak mengerti Al-Quran. Al-Quran bisa ngaji, karena saya dari usia sekitar 5 tahun udah dipelajari mengaji sampai saya dewasa gitulah mengkaji Al-Quran, tapi belum fase benar-benar dengan artinya. Setelah saya membeli Al-Quran ini, arti dan tajwid tentang kehidupan dunia akhirat, tentang seisi bumi dan langit, ini sungguh luar biasa. Saya sangat takut. Saya takut karena Allah, bukan takut karena manusia. Tidak sahabat, saya hanya manusia biasa, tapi saya berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mengerti siapa sih diri saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya makhluk yang lemah yang diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya, untuk memuji Allah, untuk menjalankan tauhid Allah. Betapa pentingnya di dalam Al-Quran berbuat baik terhadap sesama, menjaga pembicaraan yang buruk terhadap orang lain, menjaga sifat dan adab cara berpakaian. Sungguh luar biasa di dalam Al-Quran sahabat. Sebaik-baiknya petunjuk untuk kehidupan manusia di dunia ini adalah Al-Quran. Takut sahabat, saya sering membayangkan untuk diri saya sendiri. Saya dibungkus kain kafan, lalu saya dimasukkan ke liang lahap, saya disolatkan, badan saya kaku, saya terbungkus kain kafan putih, disolatkan sama orang, dibacakan sholawat oleh orang-orang yang melayat,
Di situ hati saya tersentuh, sahabat. Apa arti dunia ini? Gak ada. Arti dunia ini gak ada, sahabat. Kita diciptakan untuk mengenal diri kita, untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk memuji Allah dan Rasulullah. Bayangkan, sahabat, apa yang disombongkan dalam diri kita? Gak ada. Saya jadi sedih. Kita jangan pernah berbicara sombong terhadap orang lain, karena itu akan merugikan diri kita sendiri. Allah sangat membenci orang-orang yang sombong. Allah sangat membenci orang-orang yang berbohong. Gak boleh, sahabat. Karena sejatinya dunia ini hanyalah titipan. Harta yang kita dapat wajib kita dinafkahkan di jalan Allah. Wajib kita disodakohkan di jalan Allah untuk bekal kita nanti di akhirat. Saya tidak menceramahi orang-orang yang sudah pintar dari saya. Saya mah gak bisa apa-apa, sahabat. Saya mah hanya berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk berusaha untuk menjadi lebih mengenal diri saya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya itu, sahabat. Tidak bermaksud apa-apa dalam kehidupan ini saya. Saya hanya mengasih tahu kepada para sahabat saya, kepada subscriber saya, betapa pentingnya dalam hidup ini kita mempelajari Al-Quran, arti tajwid tentang kehidupan ini. Betapa pentingnya kita mempelajari Al-Quran, segala sesuatu, segala petunjuk kebenaran ada di dalam Al-Quran. Itu, sahabat, penting sekali dalam hidup. Jangan pernah meremehkan Al-Quran. Kita di dunia ini gak ada apa-apanya. Kita ini seperti wayang. Hidup ini seperti wayang, sahabat. Dalangnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa diri kita ini? Kita ini cuma bisa berbuat dosa, berbuat maksiat, berbicara kita kasar kepada orang lain. Setiap hari kita memikul dosa. Saya mau tanya kepada sahabat, apa ada orang tanpa dosa di dunia ini? Gak ada. Karena sejatinya di dalam surga itu bukan untuk orang yang gak ada dosanya, bukan, sahabat. Untuk orang yang pernah berbuat dosa lalu bertaubat nasuha kepada Allah, itulah yang dikatakan surga. Bukan saya sok pintar, bukan saya menghakimi orang yang lebih pintar dari saya. Tidak, saya mau orang bodoh, sahabat. Saya hanya berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi mengenal diri saya, untuk menjadi lebih mencintai Allah dan Rasulullah. Hanya itu saja. Semoga video ini bermanfaat untuk orang lain. Semoga video ini bisa kita pelajari bersama. Karena kehidupan ini sejatinya untuk belajar. Untuk belajar memperbaiki diri, untuk belajar mengerti diri sendiri, untuk belajar untuk mengenali siapa diri kita, siapa Allah dan siapa Rasulullah. Itulah, sahabat. Betapa kehidupan ini kalau kalian mengerti arti dalam Al-Quran, pasti kita dalam berbuat sesuatu takut. Saya sendiri sering meneteskan air mata di saat saya bekerja. Saya lagi ngepel, saya baca dikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya tersentuh di dalam hati. Ya Allah, betapa besarnya karunia Allah yang Allah turunkan untuk umat manusia. Tapi betapa sayangnya manusia tidak menyadari itu di dunia ini. Sekarang udah gak karuan dunia ini, sahabat. Saya cuma bisa diam diri, paling meneteskan air mata. Hanya apa? Saya mengingat betapa besarnya cinta Allah kepada umat manusia. Hanya saja kita manusianya yang lalai, yang gak mau mengerti tentang itu. Semoga video ini bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Bila video ini bermanfaat untuk orang lain, silahkan tonton. Bila video ini mudarat untuk orang lain, abaikan saja, banyak video yang lain. Jangan ditonton kalau membenci saya. Karena di segmen yang lalu banyak juga yang mengatakan saya kata-kata kotor. Ya mohon maaf.
Jadi chat mereka saya sembunyikan karena orang yang sudah menghina Al-Quran, orang sudah menghina Gusti Allah, saya tidak suka. Karena apa? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus menghina siapapun di dunia ini. Bila tidak suka, cukup dengan diam, abaikan saja. Jangan menyakiti siapapun, sahabat, karena kita akan merugi. Di dunia ini cuma sementara, akhirat tempat kita kelak. Ingat itu, sahabat. Saya cuma mengingati, saya bukan orang yang baik, saya orang yang banyak dosa. Saya hanya berusaha untuk menjadi lebih baik, untuk lebih mengenal diri saya sendiri, untuk mengenal Allah yang menciptakan saya berusaha untuk mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.